Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru pada pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karakteristik negara Indonesia dan juga karakteristik negara Brunei Darussalam. Baiklah, mari kita simak baik-baik materi kita kali ini. Yang pertama adalah karakteristik negara Indonesia, yaitu identitas negara Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara, yaitu presiden. Ibu kota negara Indonesia terletak di kota Jakarta. Hari kemerdekaan negara Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sedangkan mata uangnya adalah rupiah. Dan populasi penduduk pada tahun 2016 sekitar 26,1 juta jiwa. Yang kedua adalah keadaan alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia sekitar 13.466 pulau. Kemudian luas daratan Indonesia kurang lebih 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairannya sekitar 3.257.483 km persegi. Kemudian batas wilayah Indonesia. Sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan juga Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian selatan itu berbatasan dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sementara itu di bagian timur berbatasan dengan negara PNC dan Samudra Pasifik. Dan di bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, sekarang kalian bisa lihat peta yang Ibu tampilkan. Ternyata Indonesia terletak pada posisi silang yang diapit oleh dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis wilayah Indonesia. Negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga mengakibatkan iklim tropis di negara Indonesia, dan juga terbagi dalam 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian berikutnya adalah bentang alam Indonesia. Berdasarkan peta fisiografi Indonesia, dapat kita lihat bahwa bentuk muka bumi Indonesia itu beraneka ragam yang terdiri dari perbukitan yang ditandai dengan warna hijau, dataran tinggi yang ditandai dengan warna orange, dataran rendah yang ditandai dengan warna kuning, dan daerah pegunungan dengan warna coklat.
Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan yang kedua adalah Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia kaya akan gunung dan pegunungan. Kalian bisa lihat contohnya ya, ada Gunung Merapi, Pegunungan Jayawijaya, ada Gunung Rinjani, dan juga ada Pegunungan Bukit Tinggi. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggiannya sekitar 0-200 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Contohnya adalah ada persawahan dan juga ada pemukiman penduduk. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi lautan, sungai, dan danau. Laut Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Secara umum, sumber air di sungai-sungai Indonesia itu berasal dari air hujan. Dan danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Penduduk Indonesia. Tingkat kepadatan penduduk di Indonesia yaitu 475 jiwa per kilometer persegi. Pulau dengan penduduk terbesar adalah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mayoritas agama yang dipeluk penduduk Indonesia adalah agama Islam. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar diagram tersebut. Ternyata Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah penduduk terbesar setelah Cina, India, dan juga Amerika Serikat. Ada beberapa permasalahan kependudukan yang dihadapi negara Indonesia, yaitu kepadatan penduduk tidak merata, sebagian besar menempati Pulau Jawa. Yang kedua, penyebaran penduduk yang timpang. Kemudian ketiga, komposisi penduduk yang sebagian besar itu berusia muda. Terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan juga jumlah penduduk yang begitu besar. Perekonomian di Indonesia. Laporan perkembangan ekonomi dunia dari IMF bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Kemudian, ekspor utama dari negara Indonesia mengandalkan minyak dan gas, sumber daya alam yang berupa bahan mentah, serta hasil pertanian dan perikanan. Sumber daya alam Indonesia yaitu berupa hasil tambang, pertanian, dan juga bahan baku industri. Hasil tambang utama yaitu minyak bumi yang berada di Sumatera dan di Pulau Jawa. Kemudian ada juga batu bara yang berada di Kalimantan. Serta ada juga biji emas yang terletak di Papua. Selain itu, masih banyak terdapat sumber daya alam lain yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia itu berlangsung secara bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian ada lagi kerjasama regional
yaitu kerjasama dalam satu kawasan seperti ASEAN dan juga APEC. Serta yang berikutnya, kerjasama multilateral atau kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara seperti OPEC, Gerakan Non-Blok, PBB. Yang kedua adalah karakteristik negara Brunei Darussalam. Simbol bendera negara Brunei. Nama resminya adalah Negara Brunei Darussalam. Beribu kota di Bandar Seri Begawan. Pemerintahannya berupa kesultanan dan dipimpin kepala negara yaitu sultan. Bahasa dari negara Brunei adalah Melayu. Namun ada juga yang menggunakan bahasa Inggris dan Tiongkok. Kemudian agama resminya adalah agama Islam. Walaupun ada juga yang memeluk agama Buddha dan Kristen. Jumlah penduduk di tahun 2015 sebesar 0,4 juta jiwa. Mata uang yang digunakan adalah dolar Brunei. Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharakan Sultan. Sedangkan hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 1 Januari 1984. Istana kesultanannya adalah Nurul Iman dan bandar udaranya bernama Bandar Udara Seri Begawan. Keadaan alam Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Luas negara Brunei adalah 5.765 km persegi dan berbatasan dengan negara Malaysia, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam merupakan dataran rendah. Di sekitar pantai terdapat banyak rawa dengan hutan bakau. Brunei Darussalam lebih didominasi oleh perbukitan. Daerah barat Brunei lebih rendah dibandingkan daerah timur. Tempat tertinggi di Brunei yaitu Bukit Pagon, tingginya sekitar 1.850 meter. Penduduk Brunei Darussalam. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Brunei sekitar 0,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Brunei Darussalam 0,1%. Setengah dari keseluruhan penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Etnis terbesar keduanya adalah Tiongkok dan sisanya adalah pendatang. Brunei Darussalam merupakan kerajaan Islam. Brunei Darussalam merupakan negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia lainnya. Kegiatan perekonomian Brunei Darussalam sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Industri utama yang kedua memberikan kontribusi terhadap devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi serta bahan kimia. Brunei Darussalam mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama dalam satu kawasan atau regional dilakukan dengan negara lain dalam wadah organisasi seperti ASEAN dan APEC. Sedangkan kerjasama antara Brunei dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas berbagai negara seperti OPEC, OKI, dan PBB.
Demikian materi kita hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan ya anak-anak hebatku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.